Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 190160118. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang jenis-jenis teks yang ada pada kurikulum 2013. Teks adalah sebuah karangan yang terikat yang memiliki struktur tertentu, berbeda dengan karangan. Baiklah, di dalam jenis-jenis teks pada kurikulum 2013 ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan 5 saja, yaitu diantaranya ada teks biografi, teks anekdot, teks eksposisi, teks prosedur, dan teks negosiasi. Baiklah, di antara kelima teks tersebut saya akan menjelaskan dua teks dari kelima tersebut. Yang pertama yaitu adalah teks biografi. Teks biografi menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami seorang tokoh yang dimana peristiwa tersebut dapat kita ambil bagaimana yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Teks biografi menceritakan tentang seseorang, tentang apa yang menjadi cita-citanya dan tujuannya. Kemudian ada struktur teks biografi. Struktur teks biografi terdiri dari orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Orientasi menjelaskan tentang pengenalan tokoh yang berisi gambaran awal tokoh. Peristiwa yaitu berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, memuat tentang masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Kemudian reorientasi yaitu bagian penutup. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1978, kemudian meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan atas. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah kelahiran Kartini. Ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Majrono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wadena dari Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasih bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Wuriam atau Marajimah, keturunan langsung Raja Madura. Kemudian Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Sampai usia 12 tahun Kartini diperbolehkan bersekolah di LSI. Di sana antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada situasi sosial yang rendah. Kemudian Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh oleh Peter Brossoff, ia juga menerima lestomel atau paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan juga majalah wanita Belanda. Dari surat-surat tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang Kartini juga menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat.
Perhatiannya tidak hanya semata-mata tentang soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku-buku yang dibaca Kartini yaitu berjudul Madhavalar dan Surat-Surat Cinta karya Mutahluli, semuanya dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, orang tua Kartini menikahkan Kartini dengan Bupati Rembang yaitu KRM Adipati Aryo Singgah Joyo Adiningrat. Kartini menikah pada 12 November 1903. Suaminya mengetahui keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan kedudukan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Anak pertamanya yang sekaligus anak terakhirnya yaitu Sulalit Joyo Adiningrat lahir pada 13 September 1904. Kemudian beberapa hari kemudian pada tanggal 17 Septembernya Kartini meninggal pada usia ke-25 tahun. Berkat kegigihannya, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912. Setelah Kartini wafat, MRJH Bendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang berasal dan dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis Tutlis, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Buku kumpulan surat Kartini diterbitkan pada tahun 1911. Dari teks biografi yang saya bacakan, di sini saya akan menganalisisnya tentang strukturnya. Yang pertama bagian orientasi, yaitu terdapat pada pengenalan tokoh, yaitu pada Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879, kemudian meninggal di Rembang pada 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kemudian struktur yang kedua yaitu pada peristiwa. Di sini pada peristiwa dimulai pada saat karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia belajar dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kemudian pada bagian reorientasi atau bagian penyelesaian, yaitu terdapat pada kutipan atau pada teks, yaitu sudah sepantasnya kita mengenang jasa R.A. Kartini dalam memperjuangkan kaum wanita agar mendapatkan pendidikan, tidak sepantasnya kita melupakannya. Semoga dengan apa yang kita lakukannya, wanita-wanita Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Inilah bagian reorientasi dari struktur atau teks biografi R.A. Kartini. Terima kasih. Baiklah. Yang kedua yaitu tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang biasanya lucu dan bersifat sindiran atau bahkan kritikan yang bisa jadi menggambarkan keadaan sebenarnya. Teks anekdot yang sering dibuat selalu seputar tentang layanan publik di bidang sosial, hukum, lingkungan, dan politik. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama ada abstraksi, yaitu berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua orientasi, yaitu latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Kemudian krisis, yaitu berisikan permunculan masalah yang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian ada reaksi. Reaksi berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam bagian krisis. Kemudian koda. Koda adalah munculnya perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks. Di sini saya akan membacakan contoh teks anekdot, yaitu anak saya kerja bersama negara. Pada suatu hari, seorang presiden negara satu tertarik dengan dagangan kue di pinggir jalan, lalu kemudian dia membelinya. Semacam ada rasa ketertarikan. Hal itu membuat sang presiden bertanya,
Sudah berapa lama Ibu menjual kue di sini? Alhamdulillah Pak, sekitar 30 tahun lebih saya berjualan kue ini. Presiden bertanya, sendirian Bu? Iya Pak, jawabnya. Loh, anak Ibu tidak ikut membantu? Tanya Presiden. Penjual kue pun menjawab, tidak Pak, mereka sibuk semua. Saya punya 4 anak. Yang pertama bekerja di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan Negeri, dan yang terakhir di DPR. Sang presiden menggelengkan kepala tidak percaya. Mungkin dia berpikir, kok bisa anaknya sukses tapi ibunya sendiri jualan kue di pinggir jalan. Pengawal presiden dari belakang menyeletuk hebat. Meskipun hanya berjualan kue, ibu bisa menjadikan anak-anaknya sukses dan tetap rendah hati. Mendengar itu, sang presiden melanjutkan pertanyaannya. Hebat Ibu, boleh saya tahu apa jabatan anak Ibu di KPK, Polda, Kejaksaan Negeri, dan DPR? Penjual kue menjawab, sama Pak, jualan kue. Sang presiden kemudian tercengang mendengar jawaban penjual kue sambil sedikit menahan tawa. Presiden membeli kue dan melanjutkan perjalanannya. Dari teks anekdot yang saya bacakan, dapat dianalisis strukturnya. Struktur yang pertama yaitu bagian abstraksi, yaitu terjadi pada suatu hari seorang presiden negara satu tertarik dengan dagangan kue. Kemudian orientasinya yaitu pada jawaban penjual kue. Alhamdulillah Pak, sekitar 30 tahun saya berjualan kue ini. Krisis yaitu terjadi pada penjelasan penjual kue mengenai keempat anaknya yang bekerja di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan Negeri, dan yang terakhir di DPR. Reaksi yaitu terjadi pada sang presiden menggelengkan kepala tidak percaya terhadap jawaban dari pekerjaan keempat anak penjual tersebut. Koda yaitu sang presiden kemudian tercengang mendengar jawaban dari penjual kue tadi, di mana anaknya kerja di KPK, Kejaksaan Negeri, Polda, dan DPR itu bekerja sebagai penjual kue. Baiklah, sekian video presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata dan hal yang janggal dari video presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.